Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu ulasan menarik dengan judul Kupas Tuntas Dr. Bambang Nursena. Yesus pasti lahir 25 Desember. Berbeda dengan Ustadz Yahya Walloni, Ustadz Abdul Somad, dan Henry Tandianta. Kali ini saya akan menunjukkan cuplikan singkat pernyataan Ustadz Yahya Walloni, demikian juga dengan Ustadz Abdul Somad, dan nanti akan saya tunjukkan pernyataan dari Pendeta Henry Tandianta, yang mana tentunya akan diberikan respon dan tanggapan dengan ulasan yang begitu lengkap dan utuh dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Tetapi sebelumnya saya ingin jelaskan beberapa poin penting. Hanya orang-orang yang sok pintar dan sok tahu, hanya orang-orang yang puas dengan apa kata orang yang tidak sungguh-sungguh belajar, hanya orang-orang yang buta sejarah, hanya orang-orang yang dangkal memahami Alkitab, hanya orang-orang yang menilai agama orang lain dari sudut kebenaran agama sendiri, hanya orang-orang yang malas belajar dan berpikir, yang membuat konklusi dan kesimpulan didasari dengan percaya diri yang salah bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember, tetapi itu merupakan perayaan lahirnya Dewa Matahari. Sekali lagi saya ulangi, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengambil kesimpulan secara ngawur dan menyesatkan. Mari kita saksikan yang berikut ini. Tidak ada data secara persis. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak Dewa Matahari. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang. Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tapi di Alexandria. Sebelum saya menyuguhkan cuplikan pernyataan dan argumentasi yang sangat bagus dan luar biasa dari seorang Dr. Bambang Nursena, kita akan menyaksikan dan mendengarkan dulu cuplikan dari pernyataan Pendeta Henry Tandianta berikut ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Henry Tandianta. Nah, sekarang saya mohon Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyimak, memperhatikan secara sungguh-sungguh ulasan dan kupasan yang tuntas dari Dr. Bambang Nursena berikut ini, sehingga betul-betul memperkaya dan sekaligus meyakinkan kita supaya tidak merasa rancu ketika merayakan Natal.
tanggal 25 Desember. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Tahun 189 Masehi, pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks itu adalah Patriark Demetrius. Nah, pada saat itu gereja ini gini loh, begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian, artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek oleh orang Yahudi sebagai Nostrim, kelompok Nasaren, kelompok Nasrani, itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen. Maka Paulus disebut salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani. Itu identitas dari gereja Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen pada saat konsili di kota Yamnia dekat Tel Aviv sekarang, terkutuklah orang-orang Nostrim. Setelah itu kebudayaannya bergeser kepada kebudayaan non-Yahudi. Kalau kebudayaannya bergeser berarti Injil harus dikontekstualisasikan supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi. Berkembanglah Injil di Antioquia di Syria. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikenal sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Untuk pertama kali disebut Kristen. Kebudayaannya Yunani, kalendernya ganti. Bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan, tapi kalender matahari yang dipakai di zaman dinasti Seleukid. Ketika Injil dibawa Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang. Kalender Kawakibiah, bukan Komariah, bukan Samsiah. Kalender bintang itu sekarang dikenal di gereja Koptik Ortodok dengan nama Anno Martiri. Kalender yaitu tahun kemartiran. Di situ disebutkan rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita itu dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu dari tahun 189. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kisri. Nah, bagaimana bisa menentukan itu? Itu dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria itu membakar ukupan, ya, mendapatkan giliran membakar ukupan. Saat itu dia membakar ukupan itu dia mendapatkan tanda bisu. Waktu itu Zakaria di rombongan Abia. Rombongan Abia itu menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19 adalah rombongan ke-8. Berarti Zakaria itu dari mewakili golongan Abia itu membakar ukupan pada perayaan yang namanya sebetulnya perayaan Yom Kippur. Itu kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak Israel kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Itu menunjukkan itu perayaan Yom Kippur. Yang kemudian Lukas pasal 126, 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret. 6 bulan setelah bulan Tisri, karena Yom Kippur itu dirayakan setiap bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari, dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus, itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga, itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret.
9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret, itu jatuhnya 25 Desember itu. Itu tidak sulit dihitung karena kita tidak ngerti sejarah. Tahunya gereja cuma gereja barat, Roma Katolik, Protestan, hanya itu saja. Kita tidak mengenal gereja-gereja timur yang dari abad pertama, kedua, ketiga terus berjalan sejarahnya. Dan yang kedua, ada tulisannya Yosepus, ahli sejarah abad pertama, dan tulisan dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit. Dalam Skolia atau pengantar Megillot Ta'anit itu, kenapa orang Yahudi mesti berpuasa tanggal 9 Ab, Tis'a B'Av? Karena waktu itu bait Allah dihancurkan katanya. Katanya dokumen Yahudi. Dokumen ini dari tahun 160 Masehi. Nah, kenapa kok bait Allah dihancurkan? Karena Tuhan marah dengan umat Israel. Dan waktu bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab itu kira-kira Agustus. Yang membakar ukupan adalah rombongan pertama, yaitu rombongan Yoyarib. Ini catatan Yahudi. Yosepus mencatat bait Allah itu mulai dihancurkan, dibakar itu bait Allah itu mulai tanggal 9 bulan Laus, yang tidak lain sama dengan tanggal 9 bulan Ab, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal ngitung mundur ke belakang 73-74 tahun, ketemu Zakaria membakar ukupan di bulan apa, minggu keberapa? Pembaca mungkin tidak mengerti nama-nama bulan Ibrani, bulan Mesir ya. Saya sederhanakan aja, itu bulan Masehi misalnya. 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus tahun 70 yang membakar ukupan rombongan pertama. Hitung mundur, berarti bulan Juli minggu keempat, rombongan yang membakar ukupan itu rombongan ke-24. Juli minggu ketiga rombongan 23. Juli minggu kedua rombongan 22. Juli minggu pertama rombongan 21. Nanti kira-kira 70-an siklus, 70 tahun lebih siklus, Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu tanggal 15 bulan Tisri. Dan itu perayaan Yom Kippur. 6 bulan setelah Tisri, sekali lagi itu Nisan, sama dengan Maret. Perayaan kabar baik, malaikat bertemu Maria, 9 bulan setelah Maret, Desember. Selesai. Itu dokumennya jelas kok. Ya karena kita tidak mengacu pada sumber sejarah primer. Seperti Kekurangan itu. kita di Kekurangan Indonesia. kita di situ. Betul. Jadi sudah pasti 25 Desember tidak salah kita Tidak merayakan salah Natal itu. ya. Itu dari abad pertama, kedua. Baru dipersoalkan di Jerman itu. Abad 19. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ulasan atau kupasan yang begitu runut dan mendalam dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Kalau seseorang menyampaikan sebuah kebenaran menurut dia, dan itu bertitik tolak dari firman Tuhan, berbeda dengan yang sudah dipahami banyak orang. Di satu sisi, bisa saja dia yang benar. Tetapi di sisi lain, perlu dipertanyakan apa yang menjadi argumentasi, apa yang menjadi alasan menyimpulkan seperti itu. Memang nanti akan beralasan kembali ke Alkitab. Saudara, saya juga tidak sedang mengatakan kalau pengikutnya banyak atau yang mengerti memahami seragam banyak itu benar. Tetapi seringkali ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini membangun sebuah doktrin atau pengajaran yang eksklusif lain dari yang lain. Bukan sebetulnya oleh karena dia sudah begitu menggali, mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan secara akurat. Tapi karena ingin nyeleneh, karena ingin asing sendiri, ingin berbeda sendiri, sehingga menjadi buah sorotan dan perhatian bagi mayoritas yang sudah memiliki pemahaman yang turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seluruh video-video yang diupload oleh
Pendeta Henry Tan di YouTube, kita melihat banyak yang nyeleneh. Mayoritas nyeleneh. Termasuk juga berkaitan dengan 5 dosa merayakan Natal. Saya sependapat, satu sisi beliau berkata, jangan merayakan Natal dengan euforia. Dirayakan dengan sederhana, iya. Karena Yesus datang bukan dengan sebuah kemegahan. Justru Yesus lahir di kandang yang hina, di palungan, di Bethlehem. Melambangkan sebuah kesederhanaan dan kerendahan yang mana Yesus menerima orang-orang yang ada dalam kesederhanaan, bahkan juga dalam kehinaan dan keberdosaan. Saudara, oleh karena itu yang dikatakan oleh pendeta Henry Tandianta, 5 dosa merayakan Natal, salah satunya adalah ketika orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kalau orang Kristen merayakan Natal dengan berpedoman kepada tanggal 25 Desember, maka orang itu berdosa. Apakah dia sebagai jemaat, apakah sebagai pelayan, sebagai pendeta, dia berdosa kalau dia merayakan Natal tanggal 25 Desember. Benarkah demikian? Saudara, satu fakta dan bukti dikupas secara dalam oleh seorang yang sudah pakar di bidangnya, yaitu pernyataan atau kupasan secara lugas dan tajam dari seorang bernama Dr. Bambang Nursena. Pernyataan beliau menelanjangi dan menempelak dengan telak dan menohok kepada pendeta Henry Tandianta. Mudah-mudahan beliau menyaksikan dan mendengarkan ulasan dan kupasan Dr. Bambang Nursena ini, sehingga beliau pun sadar dan bertobat. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, pendeta Henry Tandianta ini minim dengan fakta sejarah atau historis. Ini yang menjadi titik kelemahannya. Jadi beliau ini saya lihat yang penting fokus kepada Alkitab, sekalipun dalam memahami Alkitab banyak yang ngawur. Bahkan saya katakan dalam video sebelumnya, pendeta Henry Tandianta ini super ngawur, suka menghakimi. Kiranya apa yang saya suguhkan ini dapat menjadi berkat dan semakin mempertajam sekaligus memperkaya pengertian pemahaman kita, sekaligus semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam merayakan Natal, khususnya yang mana sebentar lagi kita akan merayakannya bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.